Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyembah akan Tuhan. Kita memulai dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman Tuhan nanti. Dan biar kiranya setiap penyembahan kami boleh naik berbau dupa harum di hadapan mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya
Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa segala puji-pujian yang sudah dinaikkan akan diterima sebagai korban ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman. Mari kita nyiapkan hati kita. Kita akan berdoa, memohon pimpinan daripada Roh Kudus dan memberikan pengertian-pengertian yang baru dan pemahaman-pemahaman yang baru maupun pewahyuan ilahi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya puji-pujian kami Tuhan Engkau mau terima, dan kami percaya juga bahwa hati kami sudah diproses Tuhan menjadi tanah yang gembur yang siap menerima taburan benih firman-Mu, sehingga firman-Mu yang ditaburkan boleh tumbuh dan berbuah lebat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan kali ini adalah Man of Integrity. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan kali ini adalah Man of Integrity. Apa maksud dari istilah Man of Integrity? Itu adalah orang yang berintegritas. Nah, kali ini saya ingin membahas salah satu tokoh orang yang saya pandang memiliki integritas yang tinggi, yaitu Samuel. Pada waktu itu, kepemimpinan Israel yang semula dipimpin oleh para hakim akan digantikan menjadi kepemimpinan seorang raja. Jadi bangsa Israel yang dulunya dipimpin para hakim sekarang akan dipimpin oleh seorang raja. Karena Israel meminta seorang raja kepada Tuhan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian, berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Nah, di dalam ayat ini Samuel menggambarkan bahwa dia sudah menjadi pemimpin atas bangsa Israel dari sejak muda sampai pada waktu di mana kepemimpinan para hakim akan digantikan kepemimpinan raja. Nah, kita akan melihat bagaimana dalam situasi pergantian kepemimpinan dari para hakim, di mana Samuel meletakkan jabatannya dan akan digantikan oleh kepemimpinan seorang raja. Samuel mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, saudara. Sangat luar biasa sekali kalau saudara perhatikan bagaimana cara Samuel itu mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Dia tidak lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Samuel membuka diri seluas-luasnya, selebar-lebarnya kepada bangsa Israel, supaya kepemimpinannya itu dinilai, supaya kepemimpinannya itu dikoreksi, supaya kepemimpinannya itu diperiksa, supaya tidak ada satupun ganjalan-ganjalan yang dia tinggalkan di dalam kepemimpinannya atas bangsa Israel. Coba perhatikan bagaimana Samuel memang seorang yang sangat berintegritas di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 3 sampai 4. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku
di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Nah, di sini Samuel membuka diri seluas-luasnya untuk dinilai oleh orang Israel yang dipimpinnya ketika dia mengakhiri masa kepemimpinannya. Bahkan dia mengatakan bahwa biarlah bangsa Israel memberikan kesaksian di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapi Tuhan. Ini luar biasa. Dia membuka dirinya supaya orang menyaksikan kepemimpinannya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, yaitu orang yang diurapi Tuhan. Dia katakan begini, lembu siapa yang telah kuambil, kata Samuel. Apakah dalam masa kepemimpinannya dia menggunakan kekuasaannya untuk mengambil lembu dari rakyat Israel? Lalu dia juga katakan, keledai siapakah yang telah kuambil? Apakah pernah dia mengambil keledai dari bangsa Israel ketika dia menjadi seorang pemimpin? Lalu dia juga menambahkan, siapa yang telah kuperas? Siapa di antara kamu, hai bangsa Israel, yang telah kuperas? Dan siapa di antara kamu yang kuperlakukan dengan kekerasan? Kemudian dia dikatakan, dari tangan siapa aku menerima sogok atau menerima suap sehingga aku menutup mata dari kebenaran? Saudara perhatikan, ini suatu tantangan yang sangat luar biasa. Dan dengan pengakuan yang jujur, bangsa Israel menjawab, engkau tidak memeras kami. Berarti Samuel tidak melakukan pemerasan. Dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan. Dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Maksudnya tidak menerima sogok, tidak menerima suap. Inilah sosok seorang tokoh hamba Tuhan yang bernama Samuel, seorang pemimpin yang berintegritas, yang bersedia dinilai, dipertimbangkan oleh semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan dalam ayat yang kelima, Samuel menegaskan seperti ini. Lalu berkatalah ia kepada mereka, maksudnya berkatalah Samuel kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Wah. Di sini Samuel menegaskan Tuhan sudah menjadi saksi dan orang yang diurapi Tuhan pun sudah menjadi saksi terhadap apa yang dilakukannya selama ia menjadi seorang pemimpin. Jadi saudara sekalian, kalau kita perhatikan betapa pentingnya sekali integritas itu bagi seorang pemimpin. Nah, James M. Causes dan Barry Z. Posner itu pernah melakukan survei selama hampir 20 tahun terhadap ribuan kaum profesional dan para pemimpin yang berasal dari 4 benua. Khususnya penelitian yang menyangkut bidang yang terkait dengan kualitas karakter. Yang hasil penelitiannya kemudian dituliskan secara lengkap dalam sebuah buku yang dia beri judul Credibility, How Leaders Gain and Lose It, Why People Demand It. Ini adalah hasil rangkuman penelitian atau riset yang dilakukan oleh James M. Causes dan Barry Z. Posner, yaitu penelitian
dari kualitas karakter pemimpin yang dari ribuan kaum profesional dari 4 benua. Nah, ternyata kesimpulan dari hasil riset penelitiannya adalah bahwa integritas adalah modal utama seorang pemimpin. Namun sekaligus modal yang paling jarang dimiliki oleh pemimpin. Memang integritas adalah modal utama yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Tetapi sayangnya saudara, integritas juga adalah modal yang paling jarang dimiliki oleh pemimpin. Jadi mencari pemimpin yang berintegritas itu sangat sulit. Karena kebanyakan para pemimpin tidak memiliki integritas. Pentingnya integritas diungkapkan oleh Henry Kravis. Henry Kravis mengatakan, if you don't have integrity, you have nothing. Artinya, jika Anda tidak memiliki integritas, Anda tidak punya apa-apa. Jadi Henry Kravis menggambarkan bahwa seorang pemimpin itu harus punya integritas. Kalau pemimpin tidak punya integritas, sebetulnya pemimpin itu tidak memiliki apa-apa. Nah, kalau kita perhatikan, Yesus adalah contoh pribadi yang memiliki integritas. Perkataannya bisa diandalkan. Perkataannya tidak akan berubah-ubah. Dia bersikap tidak pelin-pelan. Yesus juga tidak bersikap lain di bibir, lain di hati. Yesus juga tidak bersikap lain dalam sikap dan dalam perbuatan dengan perkataannya. Tidak, saudara. Perkataannya itu dapat dipercaya. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-37. Di situ dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, ini adalah ayat menggambarkan bagaimana karakter dari seorang yang berintegritas. Perkataannya dapat dipegang, perkataannya dapat dipercayai, perkataannya itu sesuai dengan perbuatannya. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa yang diungkapkan oleh Yesus. Demikian juga Rasul Paulus menggambarkan orang yang berintegritas itu seperti apa. Mari kita buka di dalam 2 Korintus. Ya, kita sama-sama akan buka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah sikap dari seorang yang berintegritas, menolak segala perbuatan yang tersembunyi. Jadi sikapnya transparan, ya. Kemudian tidak berlaku licik. Jadi selalu jujur, Saudara. Dan tidak memalsukan firman Allah. Tidak memanipulasi firman Allah. Tidak menggunakan firman Allah untuk kepentingan sendiri. Tidak. Firman Allah dinyatakan sesuai dengan kebenarannya. Maka dikatakan di sini, kami menyatakan kebenaran. Jadi menyatakan apa adanya. Sesuai. Tidak pernah dimanipulasi. Demikian juga dikatakan kami menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Untuk dinilai, dikoreksi seperti Samuel yang tadi.
Itu sikap seorang yang berintegritas. Nah, kita sudah belajar tentang integritas. Nah, kalau kita simpulkan sebetulnya apa sih yang disebut sebagai integritas itu? Saya menyimpulkan integritas itu dalam 5 kalimat, saudara. Karena integritas tidak dapat didefinisikan hanya di dalam satu kata kejujuran misalnya, atau satu kata ketulusan, tidak dapat, saudara. Integritas juga tidak dapat didefinisikan hanya dengan satu kalimat. Itu tidak akan menjadi definisi yang sempurna. Tapi saya mencoba merangkum definisi integritas itu dalam 5 kalimat, dan saya harapkan mudah-mudahan itu sudah mencakup semua aspek daripada integritas. Jadi apa yang disebut integritas? Integritas adalah yang pertama, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam hati, dan apa yang dilakukan harus sama. Jadi ada kesamaan antara perkataan, pikiran, perasaan, dan perbuatan atau tindakan. Tidak boleh berbeda. Jadi harus sinkron antara perkataan, pikiran, perasaan, perbuatan, atau tindakan. Itu adalah orang yang berintegritas. Nah, kalimat yang kedua, integritas adalah bersikap sama di hadapan orang maupun di belakangnya. Jadi kalau di hadapan orang ia berkata A, maka di belakang orang ia juga berkata A. Jadi bukan di hadapan orang bersikap baik-baik, lalu di belakang orang ngerasani orang. Ya, itu bukan orang yang berintegritas. Nah, yang ketiga, integritas adalah bersikap sama saat ada yang mengawasi maupun tidak ada yang mengawasi. Jadi ketika ada pengawas, dia berlaku sama ketika tidak ada pengawas. Jadi seorang murid misalnya di kelas, disuruh mengerjakan pekerjaan sekolah. Ketika ada guru di kelas, dia mengerjakan dengan rajin. Kemudian ketika gurunya meminta kepada muridnya supaya tenang, dia akan meninggalkan kelas selama setengah jam. Lalu ketika gurunya keluar dari kelas, lalu murid menjadi ramai dan tidak lagi mengerjakan pekerjaan sekolahnya, itu berarti murid-murid ini tidak memiliki integritas. Karena tidak sama apa yang dilakukan ketika ada guru dan tidak ada guru. Itu bukan contoh sikap dari seorang yang berintegritas. Kemudian yang keempat, integritas adalah hidup tanpa topeng untuk menunjukkan identitas siapa kita sebenarnya. Jadi secara jujur menunjukkan identitas kita sebenarnya. Bukan kalau di gereja kita memakai topeng malaikat, wah kelakuannya suci, bicaranya santun, halus. Lalu di rumah pakai topeng harimau. Kata-katanya itu memaki-maki, bersikap buas terhadap istri dan anak-anak. Bukan begitu, saudara. Jadi dimanapun kita tidak memakai topeng. Ya inilah diri kita sebenarnya. Itu integritas. Kemudian kalimat yang kelima, integritas adalah bersikap benar, adil, jujur, konsisten, transparan, dan tidak bercela dalam perkara yang kecil maupun dalam perkara yang besar, di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi sikapnya benar harus, adil harus, jujur harus, konsisten itu harus, transparan, terbuka, dari yang tersembunyi itu juga harus, dan sikapnya tidak bercela itu harus. Itu adalah orang berintegritas. Jadi kalau disimpulkan apakah integritas itu, saya bacakan secara berurutan dan berkesinambungan sebagai berikut. Integritas adalah yang pertama, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam hati,
dan apa yang dilakukan harus sama. Yang kedua, bersikap sama di hadapan orang maupun di belakangnya. Yang ketiga, bersikap sama saat ada yang mengawasi maupun tidak ada yang mengawasi. Yang keempat, hidup tanpa topeng menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Yang kelima, bersikap benar, adil, jujur, konsisten, transparan, dan tak bercela dalam perkara yang kecil maupun dalam perkara yang besar di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadilah sebagai man of integrity, orang yang berintegritas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bagaimana kami menjadi orang yang berintegritas, sama seperti Samuel Tuhan. Supaya ketika kami mengakhiri kepemimpinan kami dapat dinilai, dikoreksi baik oleh orang-orang yang kami pimpin. Kami percaya Tuhan, kami bersedia dipertimbangkan oleh semua orang yang kami pimpin, menunjukkan siapa sebenarnya diri kami, supaya kami menjadi orang yang boleh disaksikan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tuhan menjadi saksi, manusia yang diurapi Tuhan menjadi saksi atas kepemimpinan kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.